Oke, jadi ini sebenarnya software-nya seperti ini nanti ya. Saya bukakan dulu, apakah terlihat? Terlihat, Pak. Oke, ada kendala saya yang dengarnya putus-putus atau... Oke, kalau sinyalnya nggak kuat, nggak perlu di... Ini nggak apa-apa, nggak perlu on cam. Saya coba on cam, mudah-mudahan sinyal Amikom kuat. Kemarin soalnya agak sedikit melambat. Mudah-mudahan terlihat ya, apa yang saya share masih terlihat. Nah, untuk filenya coba saya buka. Softwarenya ada di mana ya? Backup, kayaknya ada di sini. Corel Draw. Bentar ya, saya cekkan dulu. Saya lama nggak buka. Oke, tadi kita sudah berdoa belum ya? Belum, Pak. Oh belum, oke. Baiklah, marilah kita awali dulu dengan berdoa. Semoga pertemuan pagi ini menjadi manfaat buat kita bersama. Berdoa, saya persilahkan. Ya, saya gunakan yang ini kayaknya nih. Master Program. Nah, saya sebenarnya downloadnya dari salah satu situs. Nah, ini sebenarnya istilahnya membajak ya, karena Corel sendiri itu berbayar. Tetapi kita bisa menggunakan untuk masa trialnya sekitar 30 hari. Nah, saya tidak merekomendasikan untuk menggunakan software bajakan, tapi ini karena untuk latihan nggak masalah. Nah, mungkin nanti kemarin kan ada alternatifnya, ada Canva, ada nanti saya tunjukkan di lain waktu Figma, itu juga gratis. Nah, untuk itu saya tunjukkan ini untuk yang pengenalan, ini salah satu saja, sebenarnya ada Adobe Illustrator atau yang lain. Saya bukakan filenya, jadi nanti filenya ada kayak gini, ada CDG, Corel Draw. Nah, ini Corel Draw 2020. Nah, ini nanti ada beberapa ini ya, ada petunjuk. Ada petunjuk, nanti yang saya share, ada petunjuk di sini. Pertama, koneksi internetnya harus dimatikan dahulu. Kemudian start retail multilink abaikan nggak apa-apa. Paste key. Nah, ini kayaknya pakai keygen. Jadi ini pakai generate. Ini dijalankan dahulu. Nah, ini kita pilih Corel 2020. Nah, ini kan share number-nya kebuka, kita copy. Nah, kalau sudah kita jalankan setup-nya. Nah, setup-nya cukup dijalankan di sini, klik kanan, run administrator. Nah, ini punya saya sudah terinstall, soalnya versi punya saya sudah terinstall, jadi nggak bisa. Tinggal ikuti petunjuk selanjutnya, paste, ya. Tinggal di paste serial number yang tadi ada di sini. Oke, ini ya. Copy ini, kemudian tinggal dipastekan. Setelah selesai menginstal, kemudian install update. Ini kan ada menu update nih. Klik kanan update. Oke, setelah update, nah ini yang perlu diperhatikan bagian yang terakhir. Anda masuk ke sini, program file Corel, ini patch-nya Anda copy dan replace. Oke, di sini kan ada patch-nya. Ini file pas multility, ini Anda copy, kemudian Anda letakkan di
Anda letakkan di bagian tadi ini. Anda copy yang di crack-nya itu, Anda letakkan di C, program file, Corel. Buka, C, program file, Corel, di sini ya. Dipaste di sini. Oke. Nah, kalau udah, itu saja sih sebenarnya. Kalau sudah cukup, sudah selesai. Seperti itu. Oke. Nanti kalau ada kesulitan, Mas Faris atau Mas Agung siap membantu. Kalau enggak, bisa konfirmasi ke saya. Nanti bisa sewaktu-waktu janjian untuk meeting. Kalau misalkan Anda mau instalasi, nggak masalah. Oke. Sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan dahulu? Cukup jelas, Pak. Oke. Sebentar, saya presensi dulu ya. Saya kelupaan belum presensi. Untuk hari ini, untuk memperkuat latihannya, akan saya share video kelanjutannya. Nanti kalau misalkan ada yang kurang begitu paham, nanti rekan-rekan bisa di stop ya, nanti bisa konfirmasi ke saya. Masih alternatif lain dari membuat, kalau kemarin kan membuat template cover proposal. Nah, ini sama saja membuat template cover proposal, tetapi dengan model yang lain. Nah, ini. Oke. Bentar, saya ganti sharingnya ya. Mudah-mudahan videonya aman nanti. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke. Sebentar. Oke, saya fullkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya terdengar? Terdengar, Beneran, Pak. Pak. Oke, sip. Saya lanjutkan ya. Nanti kalau ada yang misalkan ada pertanyaan, boleh langsung diinstruksi saja. Halo rekan-rekan semua, apa kabar? Semoga kondisinya sehat semua ya. Kali ini kita akan coba sama-sama menggunakan template untuk membuat misalkan sebuah cover depan sebuah proposal ataupun buku ataupun laporan dan sebagainya. Oke, di sini ada template namanya abstract flyer template. Nah, ini akan saya gunakan untuk membuat tadi ya. Oke, ini bisa rekan-rekan download di Freepik dengan kata kuncinya abstract flyer template. Oke. Nah, langsung saja yang saya ambil adalah file IPS-nya di sini. Jadi ada file IPS-nya, ada .ai, ada JPG, tapi yang saya gunakan IPS-nya. Oke, saya geser. Oke. Nah, di sini teks. Saya langsung oke saja, pilih teksnya.
Oke, ini misalkan ada font yang tidak ada, tetap saya oke saja. Nanti nggak masalah, kita bisa ganti. Oke. Nah, seperti ini kalau sudah. Oh, ini tidak perlu kita ungroup karena posisinya sudah tidak tergroup ya. Jadi kita bisa langsung delete. Kita seleksi yang tidak kita pakai, kita hapus. Ini tidak terpakai, kita hapus. Oke, nanti ini juga kita hapus saja. Atau kita Ctrl G, kita geser. Kita group, kita geser dulu aja. Ini juga kita hapus dulu misalkan. Ini juga saya kira belum perlu, kita hapus saja. Nah, misalkan seperti ini. Nah, ini sudah jadi ya rekan-rekan. Jadi tinggal kita misalkan ganti ini logo company name-nya, misalkan saya kecilkan supaya lebih kecil. Oke. Nah, ini saya geser dahulu, saya siapkan dulu ukuran kertasnya menjadi A4. Pilih A4. Nah, kalau sudah ini ganti sentimeter dahulu. Nah, kalau sudah ini kita akan buat kotak seukuran A4 ya. Dengan cara ini ada rectangle tool, kita klik 2 kali akan membuat kotak seukuran lembar kerja. Klik 2 kali. Nah, ini sudah terbentuk ya. Oke, misalkan saya beri warna abu-abu supaya pembeda. Nah, ini ada outline-nya. Ini ada garis tepinya. Karena kita tidak pakai, kita hilangkan dengan cara di sini kursornya letakkan di sini, klik kanan. Sudah hilang. Oke, kalau sudah kita blok ini, kita geser, letakkan kursornya di sudut kiri bawah misalkan, sampai berubah anak panah plus seperti ini ya, kita geser, nanti seperti ada magnetnya akan tertarik. Nah, oke, kalau sudah kita tarik lagi sampai mentok. Oh, ternyata ukurannya sedikit berbeda ya, nggak masalah karena kita tidak pakai yang ini. Berarti yang putih kita hapus dulu, klik. Ini yang putih kita hapus. Nah, udah hilang seperti ini ya. Oke. Nah, saya akan selanjutnya kita bisa geser ininya, ini kita blok. Oke, kita paskan, geser ke atas. Klik tahan, geser ke atas. Nah, ini kan kalau saya geser seperti ini kan goyang-goyang. Supaya tidak goyang-goyang, tekan CTRL, kontrol. Nah, jadi pas seperti ini. Oke. Selanjutnya, kalau sudah kita akan coba memasukkan gambar, letakkan di sini ya. Kalau ini kita tidak butuh, kita hapus, nggak masalah sebenarnya. Oke, seperti ini. Ini juga nggak masalah. Oke, misalkan saya ingin membutuhkan ruang yang lebih besar, kita coba dulu. Saya ambil misalkan ini ya. Oh, ini produk yang kemarin. Saya cancel, saya ambil yang ini dulu. Oke, misalkan saya ambil dari ini, misalkan saya ambil gedung 7 Amico. Saya download lagi ya. Nah, misalkan saya ambil yang ini. Klik kanan, open image in new tab. Nah, ini terlalu kecil berarti klik kanan dulu. Nah, ini kemudian klik kanan, open image. Oh, masih kecil. Saya cari yang lebih besar. Bisa pakai tool size large. Nah, di sini klik kanan, open link. Kita coba lagi. Nah, ini mudah-mudahan udah besar. Nah, kalau sudah muncul, klik kanan, open image in a new tab. Nah, di sini udah besar. Jangan lupa ini zoom-nya kita aktifkan, klik 1 kali. Nah, klik kanan, save image. Saya letakkan misalkan di sini. Oke. Gedung 7. Nah, kalau sudah, saya kembali ke Corel ya. Saya Ctrl I atau file import. Oke. Ini ya, gedung 7. Saya letakkan di sini dulu
supaya nggak menghalangi ya, karena kita akan memasukkan ke wilayah sini. Klik. Nah, kemudian efek power clip. Bagi rekan-rekan yang menggunakan versi X7 ke atas, bisa menggunakan objek di menu objek ya, bukan di menu efek. Klik di sini. Nah, kalau sudah, kita edit kontennya. Klik kanan, edit power clip, kita besarkan gedungnya. Oke. Nah, kita lihat kalau besarnya seperti ini, hasilnya seperti apa. Ternyata hasilnya kurang pas ya. Jadi ini saya kira putihnya kita hilangkan saja seperti ini. Oke. Ya, putihnya. Atau nanti ini yang bagian sini yang kita hilangkan. Yang ini enggak. Misalkan ini belum pas, klik kanan, edit. Kita turunkan dikit misalkan. Kira-kira pas di sini ya. Kira-kira perbatasan ini dengan ini. Klik kanan, finish. Jadi kelihatannya seperti ini. Oke, kalau misalkan ini saya hapus, nah, tetap menarik ya. Atau misalkan ini nggak perlu kita hapus, ini tetap putih, tapi kita transparankan pakai ini, transparansi tool. Ini pilih yang uniform, transparansi keseluruhan. Nah, jadi seperti ini mungkin. Nah, ini 50%. Oke. Nah, yang ini kita ganti warna putih aja, nggak apa-apa. Jadi hasilnya seperti ini. Ini saya kira nggak perlu, kita hapus saja. Nah, ini kontennya misalkan seperti ini. Ya, untuk ini kita kecilkan. Nah, kita sudah. Nah, ini kan warnanya masih kurang sesuai, padahal ini dominan warna ungu dan oranye misalkan. Kita bisa sesuaikan warnanya supaya jadi warna ungu. Nah, ini kan gradasi nih. Nah, kita bisa pilih di sini menggunakan interactive fill tool. Klik. Nah, ini gradasi seperti ini ya. Di sini yang lebih gelap, kita cari ungu yang lebih gelap misalkan. Klik satu kali, nanti muncul seperti ini ya. Klik sampai muncul ini seperti pipet. Namanya color airdrop. Di sini juga ada di sebelah kiri ya. Klik satu kali, cari warna ungu yang lebih gelap. Misalkan ungunya yang lebih gelap mana ini? Misalkan ini ya. Ini agak gelap. Klik. Nah, kemudian yang ini. Klik satu kali lagi, cari ungu yang lebih muda. Misalkan ini. Nah, ini misalkan. Sudah? Nah, kan jadi menyesuaikan ya warnanya. Nah, kalau sudah, saya ingin juga sama seperti ini. Tinggal kita ambil, aktifkan lagi nih, interactive fill tool. Klik. Kalau sudah aktif, ini yang lebih gelap, cari, arahkan ke, klik lagi, arahkan ke sini yang tadi ya. Klik. Nah, kemudian yang ini kita arahkan lagi ke yang lebih muda. Nah, jadi nanti warnanya seperti ini. Nah, ini oranye kurang begitu pas misalkan. Kita bisa sesuaikan kalau oranye supaya pas. Klik satu kali ini misalkan, kita kasih warna kuning misalkan. Kemudian, nah ini saya membuat warna kuning jadi sedikit lebih oranye. Caranya cukup tekan CTRL, tambahkan warna merah ini, cukup klik satu kali seperti ini, dua kali seperti ini, tiga kali seperti ini. Oke, saya kira cukup dua kali saja, kuningnya seperti ini. Nah, saya ingin samakan warna yang ini ke sini. Klik, nah kuningnya seperti ini. Ternyata kuningnya kurang pas, tambahkan lagi merahnya satu kali. Nah, ini juga. Oh iya, sebelumnya ini ternyata RGB, padahal kita mau gunakan untuk versi cetaknya ya. Nah, jadi kita ubah formatnya ke versi ini, warnanya, color palette-nya kita ubah ke dalam bentuk CMYK. Yang RGB kita hilangkan, kita Windows, Power, ini color palette, CMYK. Nah, kita ganti. Saya lihat tadi kuningnya kok agak sedikit berbeda.
Oke, saya ulangi, tambahkan kuning, kuning, kuning. Nah, kuningnya lebih tepatnya seperti ini. Oke, kemudian lakukan hal yang sama untuk yang ini ya. Ini kita cari yang gelap, warna ungu yang gelap. Ini kemudian klik yang ini, cari yang lebih muda ungunya. Oke. Ya, jadi seperti ini ya. Ini untuk bagian covernya. Misalkan ini mau diedit jadi warna agak gelap, kayaknya kurang cocok juga. Oke, nggak cocok juga. Atau kita bisa tambahkan untuk warna ininya apa? Warna langitnya supaya menyesuaikan. Ini kan masih ada. Bisa kita gunakan seperti ini, klik kanan. Nah, ini kita bisa ngambil warna langitnya. Kita bisa copy ke atas. Oke. Nah, klik kanan. Ini copy ke atas ya. Caranya klik tahan, geser ke atas, tekan CTRL ya. Klik kiri tahan, kontrol jangan dilepas, klik kanan. Kemudian ini bagian depan, kita letakkan di bagian belakang. Shift, pick up. Klik kanan, finish. Jadi seperti ini. Nah, ini kan kurang pas. Saya ingin gedungnya nggak kelihatan, misalkan. Klik kanan, edit. Ininya kita besarkan. Oke, lagi. Oke, sudah. Nah, kan sudah jadi seperti menyesuaikan ya. Oke, seperti ini. Untuk bagian cover depan kita tambahkan, misalkan ini juga kasih warna ungu misal. Jadi seperti ini ya. Nah, kalau sudah, kita tinggal tambahkan tulisan misalkan proposal bisnis. Kita buat teks proposal bisnis. Proposal bisnis. Bisnisnya di bawah misalkan. Fontnya misalkan ini saya gunakan pakai open sans aja biar sama. Open sans yang tebal dan miring. Oke, seperti ini. Nah, ini saya buat rata kanan. Misalkan seperti ini. Nah, ini kan kurang rapat, kita bisa gunakan ini shape tool. Ini rapatkan ke sini. Nah, kemudian rapatkan ke atas bisa. Jadi seperti ini. Nah, kita bisa buat ini misalkan putih seperti ini ya. Nah, misalkan kita kasih background ungu, tinggal kita geser dikit, copy ya, kita kasih warna ungu misalkan. Oke, kita beri warna ungu, ini taruh di depan, shift pick up. Nah, bisa seperti ini. Jadi saya ulangi, ini saya geser sedikit ya, klik kiri tahan, klik kanan. Nah, kasih warna biru misalkan. Oke, saya ingin putihnya ada di depan, berarti klik yang putih, shift pick up. Oke, sudah jadi seperti ini. Nah, ini kayaknya warnanya kurang pas. Kita buat juga warna ungu. Kita bisa buat, misalkan, kita save dulu ya. Jadi seperti ini. Oke, ini untuk yang ini juga saya buat ungu aja misalkan. Oke, ini untuk bagian depannya. Kalau saya warna putih semua, kalau mau dibuat warna putih semua jadi seperti ini. Oke,
Nah, sudah jadi untuk covernya ya. Jadi untuk covernya seperti ini. Cukup mudah. Nah, sekarang kita ekspor. Ctrl E, saya siapkan di sini. Proposal. Di sana saya beri nama cover depan. Oke, filenya JPG saja. Oke. Nah, ini CMYK-nya tetap kita oke. Nah, selanjutnya ini sudah berhasil ya. Kita bisa ceknya di sini proposal. Ini ya. Sudah hasil dalam bentuk seperti ini ya. Oke, cukup mudah. Nah, selanjutnya. Oke, untuk cover depan sudah jadi. Selanjutnya kita akan coba buat cover belakang. Nah, cover belakang mungkin kita buat lebih simpel saja. Ini cover depan. Nah, untuk cover belakang kita copy aja dari sini juga bisa. Ya. Untuk cover belakang kita buat lebih simpel. Misalkan cukup seperti ini. Kita hapus saja. Ini cover belakangnya. Kita buat lebih simpel ya, cover belakangnya mungkin jadinya seperti ini. Kita edit, kita blok dulu, Ctrl G, kita letakkan di tengah, tekan P supaya pas di tengah ya. Maksudnya kita edit, ungroup dulu, klik kanan, edit power clip. Nah, ini cover belakang kita buat simpel. Misalkan kita buat lingkaran untuk letakkan di sini ya, kita bisa gunakan ini seperti ini. Letakkan di tengah. Nah, kita masukkan ininya ke sini ya, efek power clip. Jadi di dalam power clip ada power clip lagi. Klik kanan, edit lagi, kita sesuaikan. Oke, turunkan lagi, tekan CTRL supaya pas. Finish. Nah, kalau sudah, kita kecilkan dikit. Misalkan seperti ini, klik kanan, finish lagi. Nah, ini untuk cover belakang mungkin seperti ini. Mungkin dikasih warna sedikit abu-abu. Putih mendekati biru, mendekati ungu mungkin. Seperti ini. Ini untuk cover belakang. Jadi saya beri nama dulu ya, cover belakang. Oke, ini cover belakang. Kemudian ini cover depan. Nah, ini kalau sudah, kita akan buat isinya sekarang. Buat isinya, kita ekspor dulu ya yang ini. Kita seleksi, kita ekspor cover belakang misal. Oke, ekspor, kemudian langsung oke saja. Nah, selanjutnya kita akan buat isinya, template isinya. Nah, selanjutnya untuk buat template isinya sekarang, untuk buat template isinya kita bisa hapus dulu yang ini. Hapus, kemudian ini juga kita hapus saja. Ekstrak isinya, ekstrak kan keluar semua, kita delete. Nah, tinggal ini menyisakan ada tanda silangnya ya, karena ibarat figura fotonya sudah dikeluarkan. Nah, kita perlu hilangkan tanda silangnya, klik kanan, frame tipe non.
Nah, sudah. Nah, ini untuk isinya ya. Kita hapus isi. Nah, mungkin supaya membantu kita ada garisnya, bisa klik. Kemudian kita klik kanan yang abu-abu 10%. Ya, kelihatan. Abu-abu 40% supaya sedikit kelihatan. Ini untuk membantu kita perbatasan garisnya saja. Oke. Nah, selanjutnya ini mungkin kalau untuk buat footer ini terlalu tinggi, kita kecilkan dikit. Nah, ini. Oh, maaf, kita kecilkannya langsung pakai ini aja. Blok ini kita kecilkan. Nah, segini. Nah, permasalahannya ini masih ada ya, kita hapus saja nggak masalah. Nah, ini masih ada. Kita geser pakai shape tool nih. Klik shape toolnya, ini kita geser. Kita seleksi dua ini. Kita geser ke sini sampai mentok. Nah, ini kan masih kurang rapi. Ini kita ada titik di sini ya. Ini kita bisa hilangkan. Klik-klik, hilangkan. Kita bisa sesuaikan. Misalkan ini kurang ke sini. Ininya kita lakukan lagi, tarik yang ini. Nah, bisa kita sesuaikan seperti ini. Oke, bisa. Cukup mudah ya, seperti ini. Oke, untuk desain layout isinya saya kira seperti ini saja. Sudah kita hapus tadi beberapa. Ini isi misalkan nomor di tengah. Nah, isi nomor tengah misalkan seperti ini. Jadi nanti kalau penomorannya bisa diletakkan di sini. Tapi juga bisa kita buat untuk isi kanan kiri. Berarti kita copy saja yang ini. Satu di sini. Kemudian copy lagi satu di sini. Nah, kalau ingin rata kanan penomoran kanan kiri, tinggal kita blok, kita balik, letakkan kursor di sini, geser ke sini ya, tekan Ctrl sama Shift. Nah, ini ya, tinggal ini juga kita balik lagi, hal yang sama. Jadi ini untuk penomoran nomor kanan. Kemudian di sini nomor kiri. Seperti ini ya. Oke. Untuk penerapannya gimana? Nanti kita akan coba di MS Word ya. Kita blok dulu ini untuk nomor tengah misalkan. Isi nomor tengah. Oke. Kemudian ini juga isi nomor kanan. Isi nomor kanan. Kemudian ini isi nomor kiri. Oke. Nah, sudah berhasil ya seperti ini. Nah, penerapannya gimana? Kita siapkan dulu MS Word-nya. Nah, di sini MS Word-nya. Nah, kita cek dulu layout-nya apakah sudah sesuai A4. Oke, sudah ya. Kalau sudah, kita siapkan dulu. Misalkan kita buat random. Nah, nanti rekan-rekan bisa mengimplementasikan dari berbagai contoh jenis proposal ya, disesuaikan. Misalkan saya isikan random saja di sini 30. Oke, sudah ya. Oke, 30 ternyata cuma jadi 3 halaman. Nggak apa-apa, ini contoh aja. Saya tambahkan lagi misalkan 100 saja. Oke, ini sudah 10 halaman ya. Kita akan coba terapkan. Letakkan di sini kursornya, kemudian Ctrl Enter karena yang bagian ini kita akan gunakan sebagai covernya ya.
kita bisa insert picture this device. Saya tadi meletakkannya di ini belajar Corel proposal. Kita ambil cover depan. Oke, nah kita letakkan di sini ya. Nah, ini kan belum bisa kita geser. Kita ubah dulu formatnya menjadi wrap text-nya in front of text. Nah, kalau sudah kita bisa geser. Oke. Sampai muncul tanda hijau ya, artinya sudah pas di ujung. Nah, kalau sudah, bagaimana untuk yang ininya? Kita cobanya, misalkan kita buat untuk cover belakang dahulu ya. Cover belakang dahulu. Ini cover belakang dahulu yang ini. Kita Ctrl Enter. Insert picture this device, cover belakang. Insert. Sama seperti tadi ya, wrap text-nya in front of text, kita geser. Nah, sampai hijau. Kalau sudah, oke, kita paskan lagi sampai muncul tanda hijaunya. Oke. Nah, sekarang untuk yang isinya. Yang isinya klik 2 kali. Nah, misalkan rekan-rekan mau menggunakan penomoran di tengah, kita coba dahulu ya. Di sini. Oke, kita coba ambil untuk yang ini ya. Yang penomorannya ada di tengah. Insert picture, isi nomor tengah. Ini. Insert. Oke, jadi ini cukup satu saja. Kita ubah dulu wrap text-nya jadi behind, bukan in front ya, karena ini akan diletakkan di belakang. Letakkan pas sampai hijau semua muncul. Kita geser. Nah, udah hijau semua. Kita masuk klik menu desain, close. Jadi sudah seperti ini ya. Tinggal kita berikan penomoran, misalkan di sini insert page number. Page number, bottom of page di tengah ya. Nah, ini sudah ada penomorannya seperti ini. Different page. Ini nomor yang di depan nggak kelihatan karena ketutupan oleh gambarnya, nggak masalah. Tujuan kita memang seperti itu. Oke, jadi ini satu hasilnya seperti ini. Oke, jadi kita simpan misalkan simpan dalam bentuk PDF misalkan di sini. Proposal nomor halaman tengah. Halaman tengah. Misalkan seperti ini ya. Save dalam bentuk Word-nya, kemudian save as dalam bentuk PDF. Oke, save as. Nah, kita bisa lihat nanti hasilnya seperti ini. Nah, saya tekan F12 kalau pakai software ini. Ini kita buka halaman depan. Nah, kemudian ada halaman 2, 3, sampai akhirnya di halaman cover belakang. Seperti ini. Oke. Ini untuk nomor tengah. Bagaimana untuk menggunakan nomor halaman kanan kiri? Kita save as dulu ya, jadi nomor halaman kanan kiri. Berarti nomor halaman tengah kita ubah kanan kiri. Saya cukup menekan tombol F12. Oke, kita ganti di sini, klik 2 kali sampai menu header footernya sudah. Nah, kita klik dulu different out event page. Nah, jadi nanti ini akan kita gunakan sebagai penomoran, misalkan di sini ini seharusnya yang kanan ya. Kita nanti kan penomorannya misalkan di sini. Berarti ini kanan, kita yang ini kiri, kita pindah ke sini aja. Nah, kita sesuaikan dulu
sampai pas. Ya, kalau sudah pas, kita beri nomor halaman di sebelah kiri, berarti bottom kiri ya. Jadi penomorannya di sini ya. Oke. Kita beri warna misalkan supaya kelihatan itu warna putih misalkan. Oke, kemudian yang ini kita ambil yang kanan. Isi nomor kanan. Oke. Behind text. Kita geser sini. Kita geser lagi sini. Oke, kita beri warna. Ini kan tadi di tengah kita ubah. Untuk penomorannya bukan di format tapi di insert page number. Page numbernya mana? Ini klik dulu ya. Page number kita ubah jadi bawah kanan. Nah, seperti ini. Jadi 2, 3, dan seterusnya nih. 4, 5, seperti itu. Oke, kita close. Nih ya. Nah, kita bisa misalkan mau perjelas untuk penomorannya mau diperjelas, kita bisa gunakan formatnya ya. Ada nggak pengaturannya di sini format page number? Oh, untuk pewarnaannya kayaknya cukup seperti ini saja. Oke, kalau sudah kita simpan. Tadi proposal kanan kiri sudah ya. Sekarang dalam bentuk PDF-nya langsung. Save. Nah, hasilnya seperti apa? Seperti ini bedanya. Ketika dibuka, ini penomoran di kiri, ini penomoran di kanan. Oke, kiri, kanan. Kiri, kanan. Oke, seperti itu. Sampai akhirnya di halaman cover belakang. Oke. Demikian rekan-rekan untuk latihan kita membuat template proposal atau template buku atau yang lain, mulai dari cover, kemudian cover belakang, kemudian template desain layout isinya ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada yang mau ditanyakan? Pak, izin bertanya. Silakan Mbak Uli. Itu ada Kalau yang misal bertanya tapi kok putus-putus ya? Suaranya siapa ya? Terima kasih, Pak. Oh, sama-sama Mas. Mbak Uli mau bertanya apa? Silakan. itu Pak, barusan kan halamannya sedikit ya. Semisal kalau misalnya halamannya banyak, bisa nggak dibikin repetisi gitu sendiri? Jadi langsung ada setting kayak tema gitu, Pak? Tema maksudnya? Kalau misalnya tadi kan, repetisinya apa? kalau misalnya tadi kan halamannya cuma sedikit Pak, jadi bisa di-copy satu-satu ke tiap halaman. Nah, kalau misalnya halamannya banyak kan jadinya repot, harus copy satu-satu, agak makan waktu yang lama. Kalau misalnya dibikin repetisi, jadi langsung untuk setting halaman isi, langsung pakai desain yang ini, terus judul ini gitu. Bisa gitu nggak ya Pak? Bisa. Nanti untuk yang halaman isi itu kan pakai header footer, otomatis semua halaman. Kiri misalkan kita buat desain kiri sama kanan. Jadi kita cukup pakai header footer diletakkan di halaman kiri. Halaman kanan juga pakai header footer. Jadi cukup satu kali, tidak satu-satu. Oh, berarti langsung ke link dari header footer itu ya, Pak? Jadi misalkan kayak gini nih. Ini kalau misalkan saya buka. Oh, sebentar saya share screen, Pak. Oke, misalkan ini ya. Misalkan RAND berapa ini? 300 halaman. Nah, ini kan halamannya banyak nih.
Saya mau menempatkan misalkan ini pakai header and footer aja, klik 2 kali, tinggal insert gambarnya. Insert gambarnya mana? Saya ambil yang kemarin ya. Ini misalkan, ini anggaplah ini bukan cover ya. Saya letakkan misalkan di sini. Saya buat behind text, saya letakkan di belakang. Otomatis semuanya ada. Ya. Oke, Mbak. Nah, Oh iya Pak. ini kalau saya close sudah, ini tetap kelihatan. Oke. Jadi ini semua di semua halaman. Nah, jadi kalau misalkan kalau ada penomoran kanan kiri kan tentunya berbeda tadi seperti video yang saya tunjukkan. Jadi ada desain halaman kiri, ada desain isi halaman kanan, iya kan? Nah, itu tinggal disesuaikan nanti tergantung numberingnya. Kalau numberingnya misalkan even odd numbering, itu nanti kan otomatis menyesuaikan. Oke? Nah, nanti mungkin minggu depan kita coba langsung studi kasus saja. Nanti rekan-rekan bisa menyiapkan contoh proposalnya. Proposalnya kira-kira pernah dapat materi terkait membuat proposal bisnis belum? Di mata kuliah lain maksudnya. Mbak Uli? Belum, Pak. Belum Pak untuk isi teknisnya. No, karena belum, kemungkinan nanti di semester-semester berikutnya ya. Karena saya juga nggak ahli juga bikin proposal bisnis, mungkin kita minggu depan kita coba cari contoh proposal bisnis atau template proposal bisnis kita coba terapkan. Seperti itu. Oke? Baik, Pak. Ya, ada pertanyaan lagi sebelum saya akhiri untuk sesi hari ini? Tidak ada ya? Oke, terima kasih atas Saya belum absen, Pak. Oh, belum presensi. Silakan yang belum presensi. Silakan yang belum presensi. Manual, Pak. Firhan Jatrumbo 0339. Oke, terima kasih. Ada yang lain lagi? Saya belum, Pak. Son 312. Arfi, sudah yang lain? Ya, Pak. 0354. Terus? Sudah ya? Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak.